Assalamualaikum sahabat Mang Odod. Agama Islam memiliki banyak ajaran yang selalu diamalkan umatnya. Dari sekian banyak ajaran Islam, terdapat beberapa amalan yang berhasil diteliti dunia medis kedokteran. Sebelum itu, saya minta bantuan sahabat untuk subscribe dulu channel ini, like, komen, dan juga share agar makin bermanfaat. Kepada yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan para sahabat dibalas yang Maha Kuasa. Berikut ini daftarnya. Yang ke-1 adalah wudhu. Wudhu salah satu ajaran Islam yang sangat penting. Umat Islam diwajibkan berwudhu sebelum melakukan sholat. Juga umat Islam diwajibkan berwudhu sebelum membaca Al-Quran dan yang lainnya. Namun tahukah bahwa wudhu sebenarnya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan? Itu sudah dibuktikan oleh para ahli kesehatan dunia. Salah satunya dilakukan oleh Profesor Leopold Werner von Ehrenfels. Bingung bacanya ini, malu. Yaitu seorang psikiater sekaligus neurolog berkebangsaan Austria. Ia menemukan sesuatu yang menakjubkan dalam wudhu karena mampu merangsang pusat syaraf dalam tubuh manusia. Karena keselarasan air dengan wudhu dan titik syaraf, kondisi tubuh senantiasa akan sehat. Dari sinilah ia akhirnya memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Baron Umar Raul Ehrenfels. Ahli kesehatan lainnya bernama Mukhtar Salim menjelaskan wudhu bisa mencegah kanker kulit. Jenis kanker ini lebih banyak disebabkan oleh bahan-bahan kimia yang setiap hari menempel dan terserap oleh kulit. Kemudian apabila dibersihkan dengan air, yaitu dalam hal ini berwudhu, bahkan kimia itu akan larut. Selain itu, wudhu juga menyebabkan seseorang menjadi tampak lebih muda. Jadi sobat yang ingin awet muda, banyak berwudhu aja. Serta masih banyak lagi manfaat lain dari berwudhu. Yang kedua, sholat. Sholat merupakan ajaran Islam yang paling utama. Sehari semalam umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Selain itu, ada juga sholat lain yang disebut sholat sunat yang jumlahnya tidak terbatas. Sama halnya dengan wudhu, sholat juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh manusia apabila sholat tersebut dilaksanakan dengan benar. Seperti dijelaskan dokter spesialis bedah onkologi. Bedah onkologi itu bedah tumor ya sahabat, yaitu bernama Dr. Bahar Azwar. Dalam bukunya, dokter lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tersebut menjabarkan manfaat dari gerakan sholat, dari mulai berdiri lurus, takbiratul ihram, ruku, sujud, dan sebagainya. Menurutnya, berdiri lurus adalah pelurusan tulang belakang dan menjadi awal dari sebuah latihan pernapasan, pencernaan, dan tulang. Sedangkan takbiratul ihram atau kata takbir dalam sholat merupakan latihan awal pernapasan. Takbir berarti kegiatan mengangkat lengan dan meregangkan hingga rongga dada mengembang seperti halnya paru-paru, dan mengangkat tangan berarti meregangnya otot-otot bahu hingga aliran darah yang membawa oksigen menjadi lancar. Serta masih banyak lagi manfaat lain dari sholat. Amalan lain yang ketiga yaitu puasa. Sama halnya dengan sholat, umat Islam memiliki kewajiban lain, yakni puasa selama 1 bulan penuh, yaitu di bulan Ramadan. Selain itu, ada juga puasa sunat seperti puasa Senin Kamis, puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Muharram, dan yang lainnya. Dari sisi kesehatan, sudah tidak diragukan lagi sahabat, puasa memiliki banyak manfaat. Bahkan banyak juga dari kalangan kedokteran menjalankan puasa kepada pasiennya yang memiliki penyakit tertentu. Dilansir dari Healthline,
Terdapat banyak manfaat puasa bagi kesehatan yang telah dibuktikan oleh sains, antara lain: 1. Meningkatkan kontrol gula darah. Kedua, meningkatkan kesehatan jantung. Ketiga, meningkatkan fungsi otak. Keempat, membantu penurunan berat badan, khusus untuk yang gemuk-gemuk ini. Yang kelima, menunda penuaan dan memperpanjang umur. Serta masih banyak lagi manfaat lain dari berwudu. 4. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran salah satu amalan yang sering dilakukan umat Islam. Namun tahukah sahabat bahwa membaca dan mendengarkan Al-Quran dapat memberikan efek positif bagi kesehatan? Hal itu dibuktikan oleh banyak peneliti, salah satunya peneliti klinik di Florida, Amerika Serikat. Penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadhi ini menemukan fakta bahwa membaca atau mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sudah dapat memberikan perubahan psikologis yang besar bagi tubuh manusia. Apalagi jika aktivitas membaca Al-Quran dilakukan secara rutin setiap hari, maka ada banyak manfaat yang akan dihasilkan. Antara lain, dapat meredakan stres dan rasa cemas, menstabilkan tekanan darah dan denyut jantung, meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, membantu menghancurkan sel-sel kanker, serta masih banyak lagi manfaat lain dari membaca Al-Quran. Yang kelima, sedekah. Selama ini mungkin banyak yang beranggapan bahwa sedekah hanya memberikan efek positif kepada penerimanya saja. Namun, lebih dari itu, tahukah bahwa terdapat manfaat kesehatan bagi orang yang mengeluarkan sedekah? Seperti dilansir dari tempo.co, terdapat beberapa manfaat kesehatan dari sedekah yang akan diterima si pemberi, antara lain: 1. Memberikan efek kebahagiaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan resiko kematian, dan masih banyak yang lainnya. Yang keenam, melaksanakan haji. Bagi umat muslim di seluruh dunia, menunaikan rukun Islam yang kelima ini hukumnya wajib, yaitu menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata berhaji memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Dr. Zainal Sofro dari Departemen Psikologis Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada mengatakan, umat muslim yang menjalani ibadah haji ke tanah suci akan mendapatkan setidaknya 4 macam kesehatan, baik untuk jiwa maupun raganya. Menurutnya, tidak ada jemaah yang dimanja selama di tanah suci. Walaupun jemaah tersebut orang yang kaya raya, tetap berjalan. Banyak amalan-amalan dalam haji itu sangat baik untuk kesehatan, seperti sya'i, berjalan, kemudian tawaf, dan sebagainya. Yang ketujuh, zikir. Umat Islam mengenal bahwa zikir sebagai wahana mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya banyak manfaat zikir untuk kesehatan. Dokter spesialis saraf dari Rumah Sakit Satya Negara, Arman Yurisal Disaleh, mengatakan zikir mampu menyehatkan syaraf. Hal itu terbukti setelah ia melakukan penelitian terhadap pasien-pasiennya. Ternyata pasien yang suka berzikir mengalami perbaikan lebih cepat dibandingkan pasien yang tidak suka berzikir. Beberapa pasien yang mengalami gangguan syaraf seperti penderita Alzheimer, stroke, akan membaik kondisinya setelah membiasakan zikir dengan mengucapkan kalimat tauhid seperti La ilaha illallah atau juga kalimat istighfar.
seperti astagfirullahaladzim. Menurutnya, setelah ditinjau dari sudut ilmu kedokteran, pengucapan lafaz la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim dapat menghilangkan nyeri dan bisa menumbuhkan ketenangan serta kestabilan saraf bagi penderita. Sebab dalam kedua bacaan zikir tersebut terdapat huruf zahar yang dapat mengeluarkan CO2 dari otak. Itulah amalan atau ajaran agama Islam yang berhasil diungkap oleh medis. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan motivasi kepada kita untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita. Sekian. Wassalam.